Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato pengantar keterangan nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2026. Informasi terbarunya akan disampaikan oleh rekan kami Nadila Saleh dari Gedung MPR DPR RI. Nadila, silahkan dengan informasi terbaru dari sana. Oke, Fada dan juga Fatima, banyak sekali sorotan menarik yang terjadi di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI. Langsung saja saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Wakil Ketua MPR RI, Pak Edi Suparno, untuk membahas bagaimana jalannya persidangan pada hari ini. Pak Edi, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih telah undang saya. Pak Edi tadi sudah secara langsung ya menyaksikan jalannya persidangan, terutama pidato Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana Anda menilainya? Ya, pertama kami memang menanti pidato kenegaraan pertama Bapak Presiden di dalam sidang tahunan MPR. Dan kami tadi melihat bahwa komitmen beliau terhadap berbagai hal yang ditekankan oleh beliau dalam pidatonya, misalkan saja penegakan hukum, penyelamatan aset negara, termasuk juga program-program kerakyatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ingin dijaga oleh beliau, itu merupakan beberapa hal yang ditekankan, dan ini memang menjadi salah satu penyemangat kita bahwa kedepannya kita memang tidak sekedar hanya bersatu saja kompak, tetapi perlu ekstra bekerja keras untuk mengejar pertumbuhan ini, apalagi yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi juga hal-hal yang terkait dengan penyelamatan dan pengamanan aset-aset negara, terkait hal aset-aset negara yang misalkan saja disampaikan oleh beliau lari ke luar negeri. Dan kalau itu ibaratnya itu adalah darah dalam tubuh manusia, semakin banyak darah berkurang, tentu tubuhnya itu nanti menjadi tidak sehat dan kemudian mati. Jadi artinya memang kita harus mempertahankan bahwa aset-aset negara ini yang begitu berharga dan milik rakyat dikelola oleh negara itu betul-betul harus menjadi kepentingan untuk kebersamaan kita semua. Oke, Pak Edi, tapi salah satu hal yang penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah ia menyebut pemerintahannya telah menyelamatkan APBN sebesar senilai 300 triliun rupiah. Dari catatan MPR seperti apa? Karena kita lihat ya bagaimana kemarin efisiensi ini dilakukan, banyak kementerian-kementerian yang kemudian meminta penambahan anggaran. Ya. Bagaimana penilaian Anda? Jadi memang penyelamatan itu dalam artian bahwa telah disisir anggaran yang dianggap tidak efisien dan rawan untuk kemudian disunat, dipangkas, bahkan dikorupsi gitu. Sehingga penyelamatan tersebut kemudian dialokasikan untuk bidang-bidang pertumbuhan ekonomi lainnya, misalkan saja untuk program MBG makan bergizi gratis, untuk program sekolah rakyat, untuk program pemeriksaan kesehatan gratis ya, dan lain-lain. Jadi saya kira pengalokasian itu justru membuat kemudian ekonomi juga bergerak, karena dalam MBG pun ekonomi UMKM itu menjadi bergerak. Nah, dan hal-hal inilah yang kemudian mensubstitusi beberapa kegiatan-kegiatan yang kemudian diwujudkan di dalam pertumbuhan ekonomi khususnya di UMKM. Oke. Tadi juga menyoroti bagaimana capaian-capaian yang telah didapatkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto, terlebih di program-program khusus mereka yaitu MBG, Sekolah Rakyat, kemudian Koperasi Merah Putih. Apakah capaian ini telah sesuai dengan apa yang dipantau oleh MPR atau bagaimana? Kami bahkan melihatnya bahwa capaian ini melampaui ekspektasi. Karena pertama kita tidak pernah memperkirakan bahwa program MBG ini sudah bisa menjangkau 20 juta masyarakat Indonesia. Ada sekitar 5.300 satuan dapur umum gratis yang sudah disiapkan, termasuk juga menjangkau 38 provinsi. Nah, selain daripada itu kita melihat bahwa adanya penyerapan tenaga kerja di dalam 300 hari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo sebesar 1,2 juta. Termasuk juga pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun 2025 ini yang kita lihat melonjak menjadi 5,12%. Jadi artinya ini melampaui ekspektasi kami, artinya kita harus tetap menjaga agar momentum ini tetap bisa kita pertahankan, bahkan kita bisa tingkatkan ke depannya. Baik. Pak Edi Suparno, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang hari ini. Terima kasih Pak Edi Suparno. Terima kasih. Dan rekan-rekan, itulah perbincangan saya bersama dengan Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno. Kembalikan ke studio. Baik, terima kasih. Nadila mengabarkan langsung dari Gedung DPR MPR RI. Selamat kembali bertugas.